Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari dengan NIM E1031201054. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori dan Analisa Politik Pemerintahan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang problematika politik pemerintahan mengenai kasus korupsi yang terjadi pada bantuan sosial COVID-19. Kasus korupsi bantuan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan salah satu kasus yang sangat merugikan masyarakat di Indonesia. Hal ini terlihat dari buruknya regulasi penyaluran bantuan sosial COVID-19 dan koordinasi dari pemerintah. Kasus tersebut dibuktikan dari adanya pengakuan dari masyarakat serta fakta yang memperlihatkan bahwa paket sembako yang diberikan pemerintah sangat tidak sesuai dan jauh dari kata layak dan nominal yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama, masalah dalam pengelolaan bantuan sosial. Merujuk pada peraturan yang berlaku, bantuan sosial secara sederhana adalah pemberian uang, barang atau jasa oleh pemerintahan pusat kepada daerah, kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Secara umum, mekanisme pengelolaan bantuan sosial dibagi menjadi dalam 3 tahap, yaitu penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Permasalahan dalam program bantuan sosial paling sering terjadi pada tahap penganggaran dan pelaksanaan bantuan sosial. 2 dari 3 tahap umum tersebut di atas. Dalam tahap penganggaran, Kementerian, lembaga, atau Pemda menetapkan daftar penerimaan bantuan sosial. Penetapan penerimaan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil seleksi atau usulan tertulis yang masuk dari calon penerimaan bansos. Ketidakakuratan data ditambah kewenangan kepala daerah yang besar dalam penentuan penerimaan bantuan sosial mendorong kolisi terjadi dalam pembagian bantuan sosial. Bantuan sosial dibagi berdasarkan pertimbangan politik dan elektoral ketimbang kebutuhan nyata masyarakat. Pada tahap penyaluran bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan secara tunai maupun lewat transfer ke rekening bank penerima bantuan sosial atau bank penyalur. Adapun penyaluran bantuan sosial dalam bentuk barang didahului dengan proses pengadaan barang atau jasa untuk kemudian diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial. Selain itu, proses bantuan sosial juga menyimpan masalah lain, misalnya penyaluran kepada calon penerima fiktif atau penyaluran kepada kroni-kroni pejabat publik dengan tujuan agar dana bantuan sosial ini masuk ke kantong pribadi atau suatu kelompok. Dengan demikian, dalam korupsi bantuan sosial COVID-19, kontraktor pengadaan didugakan memberi upah kepada pejabat Kemensos atau menunjukkan sebagai penyediaan paket-paket bantuan sosial saat pandemi. Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh para pihak tidak bertanggung jawab banyak membawa dampak kerugian bagi masyarakat perekonomian di Indonesia. Kasus korupsi tersebut terjadi karena kacaunya sistem pendataan penerimaan bantuan sosial dan proses penyaluran dana bantuan sosial serta kurangnya pengawasan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Dengan demikian, adanya kebijakan langkah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, serta langkah-langkah preventif yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah negara seperti KPK, BPK, dan BPKP, diharapkan dapat mengatasi korupsi di Indonesia, khususnya bagi korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 ini, agar masyarakat kita bisa menikmati dan menerima hak-haknya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi kasus yang membawa kerugian bagi masyarakat dengan perekonomian negara. Sekian yang saya dapat sampaikan. Banyak kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.